kerja kelompok gitu loh ceritanya ini bos ya. Zainal Abidin, Badrul Salam, siapa itu melakukan kerja kelompok, nggak dikerjain itu PR-nya, malah ngerumpi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ya, Adi Hidayat dan yang lainnya, diantaranya ustaz-ustaz kita yang membahasnya di grup Ustadz, ya Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainal Abidin, saya sendiri, dan Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, Habibullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah, bukan dilihat dari kemampuan dia, katanya menghafal Al-Quran dengan ayatnya, atau menghafal hadis dengan nomor-nomornya. Kalau cuma sekedar itu gampang dilakukan karena sekarang di komputer semua ada. Cuma saya perlu sampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, ulama besar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika menyebutkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan nomor ayat karena mereka hafal semua Al-Quran. Adapun kalau hadis dihafal, itu rata-rata para ulama tidak menyebutkan nomor karena mereka sudah tahu ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Maka orang ini lebih hebat daripada Syekh bin Baz. Ya, lihat tulisan ceramah-ceramah Syekh Utsaimin. Mereka tidak pernah menyebutkan nomor ayat ketika menyampaikan ceramah. Dan itu yang begini bukan yang hal yang istimewa biasa. Cuma karena ada orang-orang yang tidak paham, tidak pernah dengarkan, tidak hafal Al-Quran, sekali disebut seperti ini, saya langsung kagum-kagum luar biasa. Ini ceritanya persekongkolan hitam teman-teman ya. Antara ustadz Wahabi ini loh bos, Zainal Abidin, siapa tadi? Badrul Salam. Terus siapa tadi? Banyak lah ya. Banyak ya. Ini lagi membahas Ustadz Adi Hidayat, gitu bos. Ustadz Adi Hidayat. Ya terkait itulah ya. Mungkin terkait permasalahan yang mereka anggap ini salah fatal. Tapi yang dibahas di situ, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan ayat sekian, nomor di halaman sekian, pojok sekian. Ini bermasalah bagi mereka ini. Loh, gak bisa ya, yang asalnya nggak ada masalah menjadi masalah ini bos. Seumpama mereka otaknya positif loh ya. Iya. Andai kan auranya positif mereka. Mereka kan auranya negatif nih, ya kan ya. Kalau auranya positif saja, saya berusaha, umpamanya saya terus terang ya, saya Ustadz Adi Hidayat ini bukan guru saya. Seumpama saya mau berpikir positif, Ustadz Adi Hidayat kan punya pondok pesantren. Ya, fokusnya ke hafalan Quran. betul kan? Otomatis Ustadz Adi Hidayat ini pasti akan merangsang murid-muridnya untuk hafal, ya kan? Cara metode-metode seperti Ustadz Adi Hidayat ini, walaupun ceramah di depan umum, mungkin akan dilihat juga oleh santrinya, kan begitu. Jadi metode-metode seperti ini membantu hafalan itu. Ya, ayat sekian di pojok sebelah bawah. Nah itu kan teori-teori, metode-metode mungkin yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membantu para muridnya dalam memudahkan agar lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, dibantu juga atau memotivasi juga bahwa gurunya ini loh sampai hafal segininya, sampai pojok-pojoknya berhafal. Masa kamu suruh menghafalkan 30 juz saja kok susah? Jangan susah. Nah, ini segitu kalau mau berpikiran positif. Ya. Tapi repot kalau memang kalau orang-orang sudah auranya negatif bos, mungkin dilihat auranya itu hitam kayaknya. Oke, apa yang dipermasalahkan ini? Yang mereka bahas di dalam persekongkolan hitam ini apa ini? Itu orientalis, ya, perusak Islam, rata-rata hafal Al-Quran. Rata-rata hafal Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat disamakan dengan orientalis. Disamakan dengan orientalis. Ciri-cirinya beda. Jadi nggak usah kagum lah, nggak usah Adi Hidayat gitu loh bos. Orientalis aja banyak kok yang hafal Quran gitu. Terus antum-antum semua hafal enggak? Jangan-jangan antum-antum ini nggak hafal emang, ya kan? Nggak hafal. Jadinya nyari alasan agar orang yang terlihat hebat karena hafalannya itu bisa jatuh
bisa nggak kagum lagi orang oleh hafalannya. Karena apa? Ini kan misi hitam kayaknya kan gitu bos. Agar apa? Agar yang nggak hafal kayak antum-antum ini, yang hafalannya nggak sedetail Ustaz Hidayat, antum-antum ini nggak jatuh gitu loh. Iya. Kayak gitu tujuannya. Kayak hafal berapa hadis ini? Karena dia nggak mampu, kan orang gitu kan ya bos. Orang kalau nggak mampu, biasanya menjatuhkan orang yang gitu mampu ya? itu. Iya ini kan ini acaranya ini, Ustaz-Ustaz ini. Hadis Rasulullah SAW, nanti harus tahu ya, ada yang namanya orang orientalis dari Eropa, namanya Wensing, itu dia sampai pernah membuat ya indeks hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan kita mencarinya. Jadi adalah kebodohan kalau kita menilai ya seseorang yang hanya kita dengar dari ceramahnya, kita dengar dari ininya. Lah ya memang bagus pak, Bagus Bos. walaupun orientalis, tapi memang jasanya emang nggak main-main. Dia kan yang mengarang mujam itu bos, mujam hadis bos. Iya. Mujam hadis itu lama itu buatnya itu hampir 30 tahun itu kan dua juz itu lama sebelum ada kamus hadis sekarang loh ya. Terinspirasi oleh orang orientalis ini, mereka yang mengarang kamus hadis atau mujam hadis ini dan dipakai itu oleh ulama-ulama. Ya bos ya, nggak apa-apa. Masalah pahala apa dapat apa enggak itu urusan Allah sudah kan gitu. Sampai dicek ditelitinya seperti Iya, itu. Berarti kembali kepada rumus awal bos. Orang yang nggak bisa memang orang yang jahil koreksinya orang pintar supaya jatuh. supaya jatuh disamakanlah dengan orientalis. Pokoknya supaya orang itu nggak kagum dan nggak mengikuti dia. Agar apa? Agar orang jika sudah nggak mengikuti dia, maka diharapkan orang-orang ini akan mengikuti mereka ini yang nggak begitu alim ini, gitu maksudnya. Ustaz telah meneliti dan para ustaz yang ada di Multaqat Du'at yang saya katakan tadi nama-nama mereka telah meneliti dan telah menyimpulkan bahwa ustaz ini bermasalah. Bulannya Allah, syahrullah, banyak istighfar. Banyak istighfar bulan ini. Ya banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang tuh saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang gitu. Ada nggak akhlak ulama seperti itu bos? Ngomong di belakang, membikin agenda hitam, bos ya. Kemudian menjatuhkan, skemanya itu skemanya diatur. Awalnya sampaikan kepada umat ini bahwanya hafalan-hafalan itu nggak guna, nggak hebat, hafalan-hafalan kayak gitu. Disamakan orientalis. Disamakan dengan orientalis juga. Kemudian dibandingkan dengan Utsaimin dan Bin Bas kan gitu bos ya. Habis itu baru ngomong pemahamannya bermasalah. Nah, ini sesama ustadz loh, ini rundingan loh, berkelompok. Jadi para ustadz Wahabi ini bikin kelompok belajar ya, kerja kelompok. jadi para ustadz Wahabi ini datang ya, kerja kelompok gitu loh ceritanya ini bos ya. Zainal Abidin, Badrus Salam, siapa itu melakukan kerja kelompok, nggak dikerjain itu PR-nya, malah ngerumpi ya kan, ngerumpi temennya. Ngerumpi ustadz lain, ngerumpi murid lain yang lebih pintar dari mereka. Sirik ini ya, ibaratnya bocah-bocah ini. Mereka sirik, apaan tuh, nggak hebat itu, pinter-pinter apa sih gitu ibaratnya. Ini kan pikiran bocah ini teman-teman ya. Padahal ibaratnya si murid yang pinter ini bukan diri. Jika ada yang nggak cocok sama saya, datanglah, jangan ngomong di belakang, saya nggak tahu. Ya fair-fairan sini loh, datang gitu, gentle. Walaupun sendirian gentle, dikeroyok sama berapa orang itu. Solusi, Ustadz saya baca itu, lalu saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan, saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya Ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang saya kenal Ustadz Misdak di Kairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun nggak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya nggak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan talaqi tafsir pada Syekh Tantawi Jawahari sampai dihadiahi kitab ini kitab. Itu ya.
Sampai segitunya. Nah, jadi kan ini cerita lengkapnya tuh. Gara-gara Ustaz Hidayat mengatakan asy'ara itu, Bos. Iya. Kan? Kemudian banyak lah yang memuji guru sekumpul, kan mereka anti pada wali-wali yang dibilangnya hurufat itu, Bos ya. Oke, hurufat apa terserah kalian lah ya. Hak kalian itu. Jadi di sini ceritanya maunya ustadz-ustadz yang lagi ngerjain kerja kelompok ini, dia inginnya tuh memboikot, supaya memboikot jangan Ustadz Adi Hidayat, jangan sampai ngaji kepada Ustadz Adi iya, Hidayat. jangan sampai Ustadz Adi Hidayat ini kan sampai terus tenar namanya, harus diredupkan kan gitu. Soalnya menurut keyakinan mereka Ustadz Adi Hidayat ini bermasalah kan gitu. Kalian yang kowar-kowar, pengajian kami ditolak, pengajian kami dibubarkan. Nggak taunya sama aja tuh kalian itu, ya kan? Ternyata terselubung, Bos. Terselubung, Melalui main halus, main halus dia, melalui jami'iyah. melalui jamiah, iya melalui jamiahnya. Apa sir ya, Bos ya? Iya. Sir, dakwahnya rahasia-rahasia. Jangan ikut kajian. Bisik-bisik dia itu, kayak mama itu. Hidayat sudah rusak. Iya, kayak mama itu, Bos. Jangan ke sana. Gitu. Kayak mama, ya kan? Nah, jadi itu cerita dari ustadz-ustadz yang lagi kerja kelompok ini, teman-teman ya. Semoga nilainya bagus ya. PR-nya nanti takutnya kebanyakan ngerumpi, kalian PR-nya amburadul, nggak selesai ternyata, Bos. ya kan? Harus dikerjakan. Ini emang bandel-bandel ini anak sekarang ini, Bos. Pamitannya kerja kelompok, ya kan? Nggak taunya nyampe sana ngapain aja gitu loh, ngerumpi segala macam. Sudah apa menyimpang sudah ya teman-teman ya. Pamitannya kerja kelompok malah menyimpang kemana-mana. Udah, Bos, itu saja, Bos. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi secara bijak dan positif. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.